kedua dari saudara Fajri. Bagaimana Pranata mengambil peran saat adat sosial bertolak belakang dengan hukum agama. Jadi kita kembali mengambil kaidah usul fikih, atau dalam kaidah usul fikih mengatakan al-adatul muhakkamah ma lam takhtarifus syariah. Tradisi dan budaya, atau dalam hal ini Pranata, tidak bisa menjadi pegangan, tidak bisa kita laksanakan selama bertentangan dengan tuntunan syariat. Saya ulangi, tradisi dan budaya tidak bisa menjadi pegangan, atau dalam ini Pranata tidak bisa menjadi pegangan selama bertentangan dengan tuntunan syariat. Atau dalam kaidah lain disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Asy-Syarqasi, beliau menyatakan kullukum fi waradan bi khilafi ghairi muhtada. Semua tradisi, semua budaya, atau dalam hal ini aturan Pranata yang bertentangan dengan tuntunan syariat, maka tradisi atau budaya itu, atau dalam hal ini Pranata, tidak bisa menjadi pegangan. Telah dijelaskan oleh pemateri, maka timbul pertanyaan, apakah masih bisa dikatakan Pranata jika kita sendiri yang mengatur norma dan tingkah laku kita? Bagaimana kita bersosialisasi kepada masyarakat? Dalam artian kita sendiri yang membuat aturan tersebut untuk diri kita sendiri, di luar dari norma yang memang telah diatur. Apakah ini masih bisa dikatakan Pranata? Jelaskan juga seperti apa sih norma atau aturan itu bisa dikatakan Pranata. Apakah harus memiliki syarat tertentu untuk bisa dikatakan Pranata? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Pranata itu khusus mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Pranata ialah atur atau sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi, serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku dan seluruh perlengkapannya, guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat institusi. Kalau dilihat dari KBBI, pertanyaan itu tidak masuk ke dalam kata Pranata. Kenapa? Karena aturan yang dibuat untuk pribadi bukan untuk sosial, jadi tidak termasuk Pranata. Kemudian syarat-syarat Pranata. Syarat-syarat Pranata itu ada 3. Yang pertama, terdapat tata kelakuan baku yang berwujud norma-norma dan juga adat istiadat, baik itu yang secara tertulis ataupun yang tidak tertulis. Kemudian kedua, terdapat kelompok manusia yang melakukan kegiatan secara bersama-sama dan saling berhubungan menurut sistem norma tersebut. Kemudian yang ketiga, terdapat pusat kegiatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang disadari dan juga dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan. Jadi itu syarat-syarat Pranata. Pertanyaan dari kelompok 4, bagaimana peran Pranata sosial Islam dalam kehidupan manusia? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mana ia akan berhubungan atau membutuhkan manusia lainnya. Nah, bagaimana caranya manusia berhubungan dengan manusia lain? Maka di sini peran Pranata mengambil bagian di mana Pranata sosial adalah norma atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, bahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi, peran Pranata sosial dalam kehidupan manusia itu sangatlah penting karena untuk menekankan nilai kebaikan dan perasaan untuk saling menghargai. Contohnya, dalam Pranata agama, menghargai adalah poin utama dalam menghargai perbedaan melalui musyawarah. Segala permasalahan yang dihadapi akan selesai dengan melihat berbagai pendapat dari orang yang berbeda. Kemudian, pertanyaan dari kelompok 5, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan al-masalih al-amah atau kemaslahatan umum. Nah, maslahah al-amah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya,
ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 7, jelaskan adat seperti apa yang dapat dipertimbangkan menjadi hukum, sekaligus menjawab pertanyaan kelompok 6, yaitu sebutkan salah satu contoh adat yang masih ditetapkan sampai sekarang dan yang dijadikan hukum. Nah, dalam kaidah Qawaid al-Khams, adat atau kebiasaan dapat dipertimbangkan menjadi hukum, sebagaimana sebelum Rasulullah diutus, adat itu sudah berlaku di masyarakat, baik itu di Arab maupun di Indonesia. Adat atau kebiasaan itu dibangun di atas nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut diketahui, kemudian disikapi, dan dilaksanakan atas kesadaran bersama. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud mengatakan, apa yang dipandang baik oleh muslim, maka baik pula di sisi Allah. Nah, Islam itu sangat menghargai adat atau budaya, tapi adat seperti apa yang dapat dipertimbangkan menjadi hukum, yaitu adat yang dianggap baik dalam artian adat yang tidak melanggar syariat Islam. Misalnya, yang termasuk ke dalam kaidah fikih. Contohnya yaitu penetapan masa haid bagi perempuan, akad jual beli, kualitas makanan untuk kafarat, dan masih banyak lagi. Kemudian, salah satu adat yang masih ditetapkan sampai sekarang adalah menggunakan kalender haid bagi wanita. Setiap bulan, setiap wanita mengalami menstruasi dan cara perhitungannya ada yang menggunakan metode tamyiz atau membedakan dan ada yang menggunakan metode adat, yakni melihat tanggal-tanggal kebiasaan keluarnya darah haid tiap bulan. Bagi Imam Hanafi, mewajibkan metode adat, sedangkan Imam Syafi'i menguatkan metode tamyiz. Kemudian kita lanjut dari untuk kelompok 8. Pertanyaannya untuk kelompok 8, apa ciri-ciri dari peranata sosial dan bagaimana peranata sosial menghadapi fenomena freedom of the speech yang sangat bebas di media sosial, di mana orang berbicara tanpa norma atau bahkan merugikan pihak tertentu. Yang pertama itu adalah ciri-cirinya memiliki lambang-lambang sebagai ciri khas. Kemudian yang kedua memiliki tingkat kekeralan tertentu. Yang ketiga memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian yang keempat memiliki tujuan tertentu, dan yang kelima memiliki alat-alat perlengkapan untuk digunakan. Lalu bagaimana peranata sosial menghadapi freedom of the speech? Jadi hal ini mencakup perilaku di media sosial. Dalam peranata sosial, kebebasan berpendapat di media sosial itu dibatasi dengan maksud dan tujuan untuk alasan keamanan nasional dan juga untuk menghormati harkat dan martabat orang lain. Jangan sampai kita terlalu panas berpendapat di media sosial, namun kita tidak tahu bahwa apa yang kita katakan itu, apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah ujaran kebencian atau penghinaan. Jadi dalam peranata sosial memberikan batasan-batasan terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Pertanyaan dari kelompok 9. Apakah tanpa peranata sosial kehidupan masyarakat tidak tentram? Dan untuk pemateri, mohon sampaikan ruang lingkup peranata itu sebesar apa dalam masyarakat. Peranata sosial adalah suatu kebutuhan sosial. Jika tidak ada peranata sosial, maka kehidupan masyarakat tidak akan tentram, yang mana bisa terjadi perpecahan di antara masyarakat karena tidak ada pengendalian sosial atau social control atau sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Selain itu, tidak adanya peranata sosial yang merupakan pedoman secara bersosial membuat masyarakat kebingungan bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi suatu masalah-masalah yang ditimbulkan dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. Tanpa peranata sosial, manusia tidak dapat melakukan aktivitas dalam kehidupannya. Mereka akan cenderung liar, tidak teratur, sehingga akan menimbulkan banyak tindakan kriminal di kehidupan masyarakat.
Ruang lingkup peranata sosial. 1. Kaidah atau norma. Kaidah atau norma berfungsi untuk melindungi dan menjamin hak serta mengatur pelaksanaan kewajiban individu dalam bermasyarakat. 2. Lembaga sosial. Aturan dan peranata yang ada di masyarakat pada mulanya terbentuk secara tidak sadar sebelum ada undang-undang. Misalnya, disampaikan secara tidak tertulis, perilaku mencuri sudah tidak termasuk peranata sosial yang baik. Lambat laun peranata tersebut diinstitusionaliskan. Artinya orang-orang musyawarah bahwa aturan sebelum secara tidak tertulis harus ditetapkan secara sadar melalui lembaga tertentu. Kemudian yang ketiga, peranata penegak ketertiban masyarakat. Itu seperti contohnya setelah peranata dan aturan di atas tertulis, maka perlu ada peranata penegak ketertiban seperti polisi, TNI dan sebagainya. Kemudian untuk kelompok 10 dari pertanyaan Saudara Akbar, bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang, misalnya perjudian, prostitusi, dan pencurian. Lantas apa relasi antara perilaku menyimpang dengan peranata itu sendiri jika dikaitkan dengan peranata agama? Dan apa faktor yang membuat peranata itu berubah? Jadi perilaku manusia yang menyimpang maupun tidak kendali oleh norma dan nilai-nilai yang di hati, jika tidak ada kesempurnaan dalam proses sosialisasi, maka akan menghasilkan perilaku yang menyimpang. Karena proses sosialisasi yang tidak sempurna timbul karena nilai-nilai atau norma yang dipelajari kurang dapat dipahami dalam proses sosialisasi, sehingga seorang tidak memperhitungkan resiko yang terjadi. Nah, disinilah relasi dengan peranata. Manusia bisa mengetahui cara-cara bersosialisasi dengan baik dan benar, sehingga perilaku menyimpang tidak akan terjadi. Jadi untuk apa saja faktornya? Faktor-faktor peranata susah berubah. Yang pertama itu adanya proses internalisasi yang dialami sejak lahir sampai meninggal, yang merupakan proses yang relatif lama. Kemudian yang kedua adanya kontrasosial yang merupakan suatu mekanisme yang dijalankan untuk menjamin individu dan menyamai norma-norma yang berlaku. Berapa besar pengaruh Islam dalam pembentukan peranata sosial secara umum di Indonesia? Islam dan peranata sosial dipandang sebagai satu kesatuan. Jadi jika pertanyaan seberapa besar pengaruh Islam terhadap peranata sosial itu, jawabannya sangat besar, karena Islam dipandang sebagai wujud kontrak dan nilai-nilai yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul untuk menjadi panutan kehidupan manusia yang memiliki fungsi serupa dengan peranata sosial. Islam mengatur tentang keseluruhan kehidupan manusia, yang dimana tidak hanya semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain, juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Untuk pertanyaan kelompok 12, berdasarkan dari ruang lingkup pembahasan, apa perbedaan yang sangat signifikan antara fikih itu sendiri dengan peranata sosial ini? Karena jika dikatakan dari segi pengaplikasian, fikih juga memiliki itu. Jadi mohon berikan perbedaan yang dapat ditangkap secara jelas dan mohon penjelasannya. Ya, jawabannya perbedaan yang sangat penting antara ilmu fikih dan peranata sosial.
Fikih itu menjelaskan hukum-hukum syarak yang bersikap far'iyah atau cabang yang dihasilkan dari dalil-dalil tafsir atau khusus terperinci dan jelas. Artinya tentang hukum yang bersumber dari dalil-dalil. Berbicara tentang peranata sosial, Islam adalah suatu nilai-nilai atau norma yang mengatur sosial masyarakat muslim berdasarkan syariat Islam atau petunjuk dari dalil nas, seperti aturan hukum yang terdapat dalam ilmu fikih.